Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Maaf Bu ya, ganggu waktu sebentar. Di Ya. sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang penyakit TB paru yang sekarang sedang eh, banyak terjadi penemuan di daerah sekitar gitu nih Bu ya. Nah, ada pun penyakit TB paru nih Bu, penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB. Sebagian besar kuman TB itu menyerang pada paru. Penyebabnya tuh adalah kuman bakteri Mycobacterium tuberculosa di mana ukurannya itu sangat kecil Bu. Adapun tanda dan gejala kalau orang yang uh, dicurigai menderita penyakit TB paru, tanda-tanda gejala itu Bu, batuk berdahak lebih dari 3 minggu. Nah, yang kedua, batuk kadang-kadang tuh bercampur dengan darah. Selanjutnya sering nyeri dada. Nah, napasnya kadang-kadang susah, demam, berat badan turun, kekuatan ototnya berkurang, eh, sering berkeringat pada malam hari padahal cuaca tidak panas gitu. Dan tuh nafsu makan itu jauh menurun. Biasanya 1 porsi sekarang mungkin sekitar setengah atau seperempat porsi gitu Bu ya. Sudah tuh Bu, kalau misalnya di rumah gitu atau di keluarga gitu ada yang salah satu anggota keluarga kita yang sudah terkena penyakit TB paru, tentu kita sebagai keluarga harus tahu macam mana mencegah penularan dari TB paru. Nah, kita harus tahu penularan TB paru itu macam mana. Penularan TB paru itu ada dua Bu. Pertama penularan langsung, yang kedua penularan secara tidak langsung. Kalau penularan langsung Bu, itu penderita batuk, bersin, berhadapan dengan kita atau keluarga yang lain. Nah, kuman TBC itu Bu tersumbar terhisap ke dalam paru-paru orang yang sehat melalui udara. Nah, kalau penularan tidak langsung, misalnya penderita TBC itu meludah atau batuk terutama di tempat yang teduh. Nah, nanti uh, dahaknya tuh kering, nanti terbang Bu di bawah udara, terhisaplah oleh orang-orang sehat yang ada di sekitar situ. Nanti lama-lama kalau kita TB paru ini tidak diobati, nanti kalau kita datang ke puskesmas penyakit apa itu susah untuk sembuh Bu. Itu bisa menyebabkan menular kepada orang lain, terutama di lingkungan keluarga dekat itu sendiri. Dan itu dapat menyebabkan kematian bagi orang yang menderita penyakit TB paru itu sendiri Bu ya. Ya. Nah, dan itu cara pengobatan dari TB paru itu sendiri. Kalau orang itu sudah terkena TB paru, yang pertama dukungan keluarga, ya dukungan keluarga itu penting. Adanya pengawas minum obat dari salah satu anggota keluarga yang mengontrol, mengingatkan penderita untuk minum obat. Nanti dibantu oleh PMO, pengawas minum obat dari tenaga kesehatan. Udah tuh tepatan dosisnya, tepatan dosis dia minum obat. Selanjutnya teratur minum obat, jangan sampai ketinggalan Bu. Nanti kalau sampai ketinggalan nanti ngulang Bu dari bawah. Nah, itu lama pengobatannya Bu. Kalau untuk TB paru ini Bu, lama pengobatannya wah harus sabar gitu Bu, karena butuh waktu yang lama sekitar dia bisa makan waktu 6 sampai 9 bulan. Gitu. Nah, itu kalau misalnya dalam masa pengobatan tidak tuntas atau dalam masa pengobatan itu minum obatnya sering tidak teratur, itu akibatnya Bu kuman TB paru itu makin ganas dalam tubuh kita. Dan tuh penyakit menjadi lebih susah untuk sembuh. Dan tuh yang lebih sengsaranya lagi untuk orang yang penyakit TB paru itu dia harus ngulang obat dari awal, ngulang dari pertama dari minum obat. Jadi hasil dia minum obat selama ini sia-sia, kan kasihan Bu ya. Nah, adapun untuk cara pencegahan TB paru, yang pertama menutup mulut waktu batuk dan bersin dengan tisu, kain atau lap tangan Bu ya. Meludah biasanya hendaknya di tempat-tempat tertentu yang sudah disediakan. Selanjutnya kalau punya anak kecil Bu, anaknya dari kecil itu dikasihlah suntik imunisasi BCG Bu ya. Nah, dan itu menghindari udara dingin seperti
begadang kan sampai melewat malam dingin, itu lembab, itu tidak bagus untuk kesehatan gitu. Nah, dan tuh usahakan sinar matahari itu masuk ke ruangan di rumah kita nih ya secukupnya lah gitu kan. Dari pencahayaan, dari sirkulasi udara tuh bagus gitu, pertukaran udara tuh bagus gitu. Dan tuh pagi biasanya sering mungkin lah pagi itu kasur dijemur, bantal dijemur, selimut dijemur. Nah, itu salah satu pencegahan untuk penyakit TB paru. Nah, selanjutnya kalau di rumah tuh ada yang menderita TB paru, Bu, tempat makannya, tempat nyuci piring, sesuai makan itu harus dipisah dari anggota tempat makan, anggota keluarga yang lain, Bu ya. Nah, dan tuh kasih dia makan tinggi karbohidrat sama tinggi protein. Nah, biar ada daya tahan tubuhnya. Dan tuh istirahat yang cukup, dan boleh kerja yang berat. Nah, dan tuh seseringlah kita cuci tangan setiap bekerja, setiap memulai atau sesudah melakukan pekerjaan. Nah, mungkin itu cuman yang bisa saya jelaskan sedikit dengan Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna, Bu. Nah, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Ibu. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya konsultasikan lagi ke orang yang mungkin yang bisa menjawab. Nah, macam mana, Bu? Ini Pak, Bapak tadi ada bilang makan tinggi protein itu macam mana, Pak? Maksudnya makan tinggi protein itu makan sayur, Bu, makan ikan, makan telur, tinggi protein juga, Bu. Bukan, jangan makan ya goreng-gorengan terus, nah itu tidak bagus lah untuk dia. Penting bergizi, seimbang. Nah, mudah-mudahan lah daya tahan tubuhnya meningkat, nanti bisa melawan kuman TB baru, Bu. Nah, macam mana, Bu? Jelas lah, Pak. Iyalah. Makasih banyak atas waktunya, Bu ya. Ya. Maaf sudah mengganggu, Bu ya.